9 nomor 14, ambillah sapi itu trinitas, 1 ekor, kulitnya, dagingnya, taiknya, bakarlah, itulah korban penebus dosa. Kalau Anda menghargai tumbal penebus dosa, sapi yang Anda sembah. Jangan manusia, kasihan. Anaknya orang, anak sematawayang ditumbalkan untuk dosa-dosa kalian. Jangan, mending sapi karena ada kaidahnya. Keluaran 29 nomor 14, ambillah sapi itu, taiknya, kulitnya, dagingnya, bakar, itulah korban penebus dosa. Itu baru perintah. Kalau kalian pingin kali kemudian korban kalian tuhankan, sapi kalian sembah, sapi. Lebih bagus sapi daripada kalian menyembah makhluk roh yang dijual oleh Paulus kepada Roma. Lebih baik sapi. Kenapa kalian menyembah sapi? Karena sapi adalah alat untuk menebus dosa. Kenapa tidak menyembah Yesus? Karena Yesus bukan alat nebus dosa, dia manusia. Sedangkan yang diperintahkan untuk nebus dosa itu hanya hewan. Sapi lu ambil, sapi. Ini mau kurban, ambil sapi salah satunya, ambil tainya, ambil 1 karung, 1 kontainer, bakar untuk dosa-dosa kalian. Jangan anak orang. Saya kira begitu saudara admin. Jadi ketika dikatakan Islam memuliakan Yesus, jangan ragukan itu. Kami umat Islam tidak sempurna keimanan kami kalau kami tidak beriman kepada Yesus. Ingat, Yesus itu adalah nama dari Yeshua HaMashiach. Dalam bahasa Arab, Isa Al-Masih. Yesus hanya dikatakan Yesus karena ingin dijual kepada orang Roma yang menggunakan bahasa Yunani. Tapi itu bercerita tentang oknum yang sama dengan apologetika yang berbeda, cara kita yang membedakan, iman kita yang membedakan. Saya kira begitu saudara. Kecintaan kami kepada Yesus jangan Anda ragukan. Setiap kami mengucapkan nama beliau dalam Islam, kami menyebutnya Hosana, Hosana, Hosana alaihis salam dalam bahasa Arab. Alaihis salam, keselamatan atasnya, pujian atasnya. Itu umat Islam. Kata Yesus ketika ia datang, itu roh kebenaran, maka dia akan muliakan aku, dan kemuliaan itu hanya ada di Islam. Saya kira demikian. Saya cari teh sapi dulu untuk tetangga saya. Silakan. Ya Kang Dito, itu disapa dulu. Allahu Akbar. Disapa dulu itu Bang siapa nih? Sama Al, Bang Vano sama Al. Teman-teman bantu di follow juga. Dipromosikan juga akunnya Bunda Mila ya Kang Dito ya. Silakan Kang Dito. Ya, baik. Selamat malam. Juma. Ya, malam Bro, Al-Kudus. Iya. Al-Kudus. Iya, saya bertanya sama Bang Juma. Ntar dulu disapa dulu yang satunya Bang. Ntar dulu sabar Bang, sabar. Nafsu amat. Bentar. Bang Vano, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Islam Bang. Ya, di mute dulu Bang ya. Silakan Bang Al-Quds. Ya, selamat malam semuanya ya. Berdasarkan dengan tema yang kalian angkat, ya, Islam memuliakan Yesus. Nah, sekarang saya tanya sama Bang Juma, dasar apa Bang Juma menyatakan bahwa Islam memuliakan Yesus, sementara Bang Juma menghujat Yesus? Ayo. Saya terlahir sebagai apologet, dalam bahasa Islam dai. Apa itu? Orang yang mau melakukan syiar, tablik. Kebetulan saya mengambil bagian dai lintas agama, maka saya mengatakan saya adalah apologet Islam. Apologet artinya pembela Islam. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan saya menghujat, saya menghina Yesus, kenapa itu bisa terjadi di permukaan? Karena saya masuk ke ranah kekristenan, di mana Kristen mengimani yang disebut Yesus Kristus itu adalah manusia yang dikutuk, yang ditampar, diseret, diludahin, dan seterusnya. Dan menurut tataran pengajaran Yesus di dalam Bible itu sendiri, ada Kristus palsu yang adalah penyesat. Berarti dari sudut pandang ini saya mengatakan, ketika saudara melihat saya di permukaan seakan-akan dalam tanda kutip menghina Yesus, menistakan Yesus, berarti itu dalam ranah
Kristus yang datang kepada Paulus. Bukan anak Maria. Saya sangat memuliakan anak Maria. Semulia-mulianya, selayaknya beliau adalah nabi. Saya memuliakan beliau. Makanya saya memperjuangkan harkat diri beliau. Saya mencari kemudian orang-orang yang mau mendengarkan bahwa Yesus anak Maria itu adalah manusia suci. Sedangkan yang kalian sembah itu adalah Kristus yang diduga kuat palsu. Itu. Jadi saya sedang berhadapan dengan orang Kristen, kelompok manusia yang menghinakan Yesus dan menggabungkan Yesus anak Maria dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Padahal itu adalah dua Yesus yang berbeda. Yesus anak Maria manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia tidak ditampar, dia tidak diludahin, dia tidak diseret, dia tidak ditelanjangin, dia tidak digantung, dia tidak ditombak, dia tidak dibunuh, dan dia tidak dikutuk oleh Tuhan. Beliau manusia suci. Ketika Roh Kudus datang kepada ibunya, apa kata Roh Kudus kepada ibunya? Innama ana rasulu rabbik li ahabalaki gulaman zakiya. Roh Kudus berkata, wahai Maryam, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, yaitu seorang anak laki-laki yang kudus. Berarti dia tidak terkutuk. Di dalam kitab saudara ada Yesus yang kudus, ada Yesus terkutuk. Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah manusia yang kudus, dia hamba Tuhan yang kudus. Sedangkan pada Paulus, Yesus itu adalah orang yang dikutuk. Dua Yesus yang berbeda. Kristen muncul. Anda ingin menggabungkan antara Yesus kami dengan Yesusnya Roma. Tidak bisa. Beda Yesusnya Romawi, beda Yesusnya umat Islam. Beda. Kalau Yesusnya umat Islam, tidak disalib, tidak dibunuh, diberkati dimanapun dia berada, baik di bumi, di rahim ibunya, di langit, dimanapun dia berada, dia selalu diberkati oleh Tuhan. Sedangkan Yesus Roma adalah pengganti dewa Zeus yang dijual kemudian ke seluruh dunia. Dewa Zeusnya Katolik atau Romawi kuno itu disembah dengan mengatasnamakan Yesus kami. Makanya konsep doktrin dan dogmanya itu beda. Yesus datang ketika ditanya, coba Anda lihat di dalam Matius 19, baca 12 sampai nomor 16. Ketika ditanya Yesus, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Hebat kali. Ditanya, apa? Yang pertama, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan berzina, hormati orang tuamu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan itu, jangan ini. Itu kata Yesus. Orang kaya ini mengatakan apa? Oh, kalau itu saya semuanya sudah lakukan. Yesus mengatakan apa? Kalau begitu, kamu sudah melakukan itu semua, berarti tinggal satu. Saya ketika pertama kali membaca ini dan mengejar kemudian kebenaran penyaliban nebus dosa, saya berharap data terakhir itu yang satu itu apa? Kamu harus percaya bahwa aku mati untuk menebus dosa kalian, baru bisa selamat. Ternyata bukan, kawan. Yang terakhir itu apa kata Yesus? Jual semua hartamu, berikan kepada si miskin. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada itu. Malah yang pertama ketika apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yang pertama apa? Justru membatas salib. Apa itu? Jangan membunuh. Parah kali salib ini. Berarti jangan menyalib. Kalau menyalib tidak memperoleh hidup kekal. Kalau yang menyalibnya saja tidak memperoleh hidup yang kekal, apalagi yang mengimani salib. Itu saudara. Makanya kami hadir sebagai umat Islam ini bukan membenci kalian, enggak. Karena sayang kalian. Habis waktu kami, tersita waktu kami. Kami kalau menyajikan seperti ini, yang diuntungkan kalian. Kalian menerima, kalian masuk surga. Kami belum tentu. Tapi kalau kalian menerima apa yang kami sampaikan, kalian masuk surga. Kami belum tentu. Kenapa belum tentu? Ya karena kami punya dosa-dosa dari kemarin. Kalau kalian masuk ke Islam, dosa kalian semua telah segera seketika itu juga dihapuskan.
Tapi kalau kami punya dosa-dosa. Ya alhamdulillah kalau Allah mengampuni dosa kami. Tapi yang disebut mu'allaf, begitu mereka meninggalkan agama yang lama, masuk ke Islam, dia terlahir kembali seperti bayi. Dia kembali fitrah. Nah, sedangkan kalau kalian yang mengajarkan Kristen kepada saya, hadiah yang kukasih ke saya itu neraka. Contoh, bukti di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, diusir Yesus, dikatai Yesus sebagai pembuat kejahatan, dan Yesus tidak mengenalnya. Ketika saya percaya kepada kalian, khotbah kalian, saya masuk ke dalam Kristen, maka Yesus mengusirku. Itu yang hadiah yang kalian kasih ke aku. Aku nggak mau. Tapi kalau Anda masuk ke Islam, apa yang aku kasih? Qad aflahal mu'minun alladzina yarithunal firdaus. Beruntunglah orang yang Islam ini, orang-orang mukmin ini, karena mereka lah yang mewarisi surga Firdaus. Kepadanya diberikan warisan berupa surga Firdaus. Wow, keren kan? Anda masuk di Islam, Anda cinta kepada Yesus. Tidak ada itu Yesus diludahi, tidak ada itu Yesus ditampar, ditelanjangin, tidak ada itu patung-patungnya penghinaan seperti itu, nggak ada. Murni la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Murni, tak ada embel-embel. Itu hidup kekal, kata Yesus, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau Tuhan yang telah mengutusku, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti apa? La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Berarti imannya Islam. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari bani Israel. Subhanallah, iman kami mantap kali dengan Yesus ini. Bagaimana dengan Anda? Siapkah Anda diusir oleh Yesus? Udah, kembali ke tema dulu Bang Juma. Ya, kembali ke tema dulu. Bang Ben sudah mulai kencing dia, tapi kencingnya nggak lurus. Sudah mau malam ini, kita kembali ke tema. Ya, silakan. Bang Suma, tadi QS-nya apa ya? QS berapa ya? Yang mana itu, Bang? Yang kan Islam memuliakan Yesus. Karena apa? Tadi Ya, itu aku tadi. lupa QS berapa itu yang menyebutkan. Surah Maryam. Surah Maryam. Oh iya, Maryam Iya. berapa ya? Maryam ayat berapa itu, teman-teman? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni abdullah. Ayat 30 sampai 30 sampai 35. Ya, Masya Allah. Ini adik-adik saya yang pintar-pintar. Masya Allah. Subhanallah. Syukran. Oh iya. Berarti pada intinya karena taat ya, Bang Suma ya, sehingga dimuliakan ya. Nah, dimuliakan oleh Allah. dimuliakan oleh Allah. Ini kan Islam memuliakan Yesus karena Yesus taat. Berarti waktu itu Yesus sebagai seorang Yahudi yang taat, begitu ya? Iya, dia seorang nabi. Iya. Jadi karena ketaatannya sebagai seorang Yahudi, sehingga Islam atau Tuhan memuliakan Nabi Isa. Iya, beliau memang nabi yang diutus. Dari bayi beliau sudah bicara, Bung. Oke. Ketika ibunya dituduh berzina, beliau membela ibunya. Ini Abdullah, ibuku bukan seorang pesina. Aku ini adalah hamba Allah. Atani alkitab wa ja'alani nabiyyan. Iya, Bang Suma. Pertanyaan berikutnya nih. Waktu itu apakah Nabi Isa juga mengalami penolakan dan penghinaan? Iya. Sempat nggak ditolak? Sempat nggak dihina? Sempat ya. Al-Quran surah Ali Imran, saya lupa ayatnya. Ali Imran surah Al-Maidah, Al-Maidah ada, Ali Imran ada. Ketika kemudian beliau ditolak oleh Bani Israel, kemudian Allah kemudian menyelamatkan beliau dari penolakan. Ali Imran ayat 45 sampai seterusnya. Iya. Berarti dia di situ fokusnya perbedaannya ya. Kalau pengajaran Paulus di dalam Filipi sama juga karena ketaatan.
Tetapi Yesus ini taat ditolak, bahkan sampai difitnah dan ditangkap. Kalau dari versi Islam, ditolak sempat, tapi tidak ditangkap, begitu ya. Kenapa nih? Kenapa justru malah dimuliakan ketika Isa ini maksudnya menggantikan orang lain atau memilih orang lain untuk menggantikan dia gitu. Kenapa nggak taat sampai mati gitu? Jadi gini, Bung. Nabi Isa datang diutus kepada Bani Israel dari sejak dia bayi udah ditolak oleh kaumnya. Allah memberikan kemudian mujizat, membangkitkan orang mati dan seterusnya supaya sebagai ujian bagi Bani Israel. Apakah Bani Israel ini di penghujung utusan terakhir bagi mereka mau bertobat? Karena Nabi Musa ketika datang menyelamatkan mereka dari perbudakan, dari apapun, dari penjajahan dan seterusnya, tapi tetap aja tidak mau beriman kepada pencipta langit dan bumi. Mereka kemudian masa bodoh. Nah, Tuhan saking cintanya diutus lagi yang terakhir nih. Aku utus dia tanpa ayah sebagai contoh pelajaran kepada mereka bahwa aku mampu melakukan apapun. Apakah dengan ini kemudian mereka bisa membuka hati? Ternyata enggak. Nabi Isa datang, lalu mereka melakukan pengingkaran kepada Nabi Isa alaihissalam, bahkan sampai kepada pencobaan pembunuhan. Nah, ketika mereka bersepakat membunuh Nabi Isa alaihissalam, Allah menyelamatkan. Maka mereka dihukum wa qaulihim, karena ucapan mereka bahwa penghinaan mereka tentang Rasulnya Isa kepada mereka hina. Mereka mengatakan mereka telah membunuh, mereka merasa menang dengan membunuh utusanku. Pada sesungguhnya yang mereka bunuh bukan utusanku, melainkan aku serupakan bagi mereka orang yang dibunuh tersebut. Jadi Nabi Isa diselamatkan. Oke, Bang Zuma, sudah terjawab. Kenapa Islam memuliakan Yesus sudah. Sekarang pertanyaan berikutnya, mohon maaf nih. Kenapa Allah memuliakan Nabi Isa? Silakan. Ya, Nabi Isa dimuliakan itu karena beliau adalah nabi, seluruh nabi, dan bahkan bukan cuma nabi, kita semua orang-orang yang suci, siapapun di antara kita itu dimuliakan oleh Allah. Makanya Allah itu penyayang kepada kita, orang-orang yang disucikan, orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, kenapa beliau dimuliakan? Karena beliau nabi, beliau tidak pernah ingkar kepada Tuhan. Makanya dikatakan di dalam surah Al-Maidah ayat 116, ketika ditanya oleh Allah, "Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan kepada orang-orang ini menuhankan dirimu, menjadikan dirimu sebagai Tuhan selain daripada aku?" Apa kata Nabi Isa alaihissalam? "Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa." Aku Tuhan tidak pernah mengatakan kepada mereka apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Yang aku katakan kepada mereka adalah apa yang kau firmankan untuk aku katakan dan aku sampaikan, itu aja. Aku mengajarkan kepada mereka, fattaqullaha wa atiun, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada firman yang aku sampaikan kepada kalian. Hadza siratul mustaqim. Itulah jalan yang lurus. Bang Juma, sebentar Bang Juma, jangan kasih dulu kesempatan sama kami dulu Bang Juma. Saya tanya kembali sama Bang Juma. Sekarang saya tanya, mana yang lebih kalian taat ya? Pada Nabi Muhammad atau sama Nabi Isa? Baik. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu adalah nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Dikatakan wa is qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Nabi Isa diutus oleh Allah kepada Bani Israel, bukan kepada kami.
Tetapi kami beriman kepada kenabiannya, bahwa beliau adalah seorang nabi suci yang diutus kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel jalan menuju kepada keselamatan. Kami beriman, sama seperti kami beriman kepada Nabi Musa. Tetapi nabi-nabi ini diutus kepada kaumnya masing-masing, tapi kami beriman. Begitu, saudara. Berarti kalian tidak yakin dengan kesucian dengan Nabi Isa itu, karena menurut saya ya, bahwa kalian itu lebih taat pada perintah Muhammad daripada perintah Nabi Isa, sementara ya Nabi Isa lebih suci daripada Nabi Muhammad. Gini, saudara, kami tidak membeda-bedakan nabi. Mereka semua ini adalah orang-orang suci. Masalahnya, bagaimana mungkin kami mau mengikuti Nabi Isa sedangkan kami bukan Bani Israel? Islam itu punya kaidah, Bung, bukan membabi buta atau membuta babi. Nabi Isa mengatakan dia diutus. Mana pernah Nabi Isa ke Israel, ke Bani Israel? Yang ada di Israel itu adalah Yesus Kristus, bukan Nabi Isa. Mana pernah Nabi Isa ke Israel? Sakit yang Anda. sama, kita lagi bahas tokoh yang sama. Sakit Anda, Bang, sakit. Nyambung sedikit, Bang Zuma. Iya. Oke, Bang Zuma, ya. Terima kasih tadi informasinya. Jadi Allah juga meninggikan Nabi Isa itu karena ketaatan, karena dia nabi begitu ya. Jadi semua nabi di dalam Islam itu memang ditinggikan dan dimuliakan. Betul. Ya, memang ini dan ini memang sesuatu yang ini baru Bro Admin, mantap. Ya, memang kita ikut apa yang diajarkan Paulus, Bang Suma. Jadi versi pengajaran Paulus di dalam Filipi, kenapa Allah meninggikan Yesus? Karena dia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Memang dalam versi kekristenan seperti itu, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita ikutin apa yang diajarkan oleh Paulus. Tetapi di dalam Islam, kenapa Allah meninggikan? Karena dia adalah seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang lain ditinggikan. Ya begitu saja kesimpulannya. Kenapa bengkok lagi kau, Mas Bro Admin? Tadi sudah lurus, sudah bengkok lagi. Maksudnya gini loh, kita kan memang di kitab yang berbeda. Aku hanya menegaskan aja, kita ini memang beda. Aku ikut Sedikit, apa yang saudara, diajarkan boleh ya? Paulus, gitu maksudnya. Boleh ya, Bro Admin? Silakan, Bang. Ya, terkait dengan apa yang saudara sajikan barusan. Kita lihat di dalam kajian kitab Ayub, iblis menghadap kepada Allah, iblis menghadap kepada Tuhan. Iblis tahu rahasia-rahasia langit. Iblis tahu tentang apa yang terjadi kepada manusia dan anak manusia. Rahasia langit sebagian bocor kepada iblis. Kitab Ayub 6, kitab Ayub 2. Begitu juga dalam Al-Quran. Nah, ketika kemudian diceritakan di dalam Matius 4, sama seperti di Lukas 4, diceritakan begini. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, melaparlah kemudian Yesus. Lalu datanglah si pencoba iblis kepadanya dan berkata, apa kata iblis? Jikalau engkau anak Elohim, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dan itu Yesus sudah sering lakukan. Iblis belum yakin nih, belum yakin. Kenapa iblis kemudian ingin memanfaatkan nama Yesus? Karena nama Yesus ini bisa membuat orang mati hidup, orang lumpuh berjalan. Anda dengarkan penjelasan saya tadi dalam Yohanes 11 45 sampai nomor 57. Orang Yahudi itu kasakusuk. Mereka kemudian kebakaran jenggot. Kenapa? Mujizat yang dilakukan Yesus di tengah-tengah mereka itu sangat luar biasa. Ini iblis lihat, wow, Yesus ini luar biasa ini. Bisa aku pakai nama dia ini untuk menyesatkan banyak orang ini. Bisa aku pakai. Apa yang terjadi? Yesus mendeteksi, iblis mendeteksi Yesus. Hei, lu anak Tuhan. Jika engkau anak Tuhan, ada tertulis tentang engkau bahwa Dia Tuhan, Bapakmu, akan memerintahkan malaikat-malaikatnya
Dan mereka para malaikat ini akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Benar tidak kamu itu anak Tuhan? Jika benar, coba kau jatuhkan dirimu ke bawah. Itu iblis mau mencoba, bukan hanya sekedar mencoba seperti orang yang kerasukan, enggak. Iblis punya misi. Nama Yesus itu nama yang besar. Maka dia harus menjadikan Yesus ini sebagai tameng, sebagaimana dia menjadikan nama Adam. Sekarang dia ingin menjadikan nama Yesus itu. Nanti kita lihat apa yang terjadi ketika di dalam Lukas 4 nomor 6, nomor 7, 8, 9 sampai nomor 13-nya. Sampai nomor 13-nya di situ dikatakan iblis mundur dari Yesus dan iblis mencari waktu yang tepat. Jadi bukan hanya sekedar mencobai, tetapi iblis ini punya rancangan-rancangan setelahnya. Coba Anda lihat. Saya selesaikan dulu di Lukas 4 ini, di Matius 4. Ada tertulis tentang engkau. Jika engkau anak Elohim, maka Elohim akan mengutus malaikatnya agar dia menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ternyata betul-betul tertulis tentang Yesus, teman-teman. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tertulis betul-betul. Berarti rahasia Tuhan bocor tentang Yesus. Maka kalau kita sudah percaya bahwa Yesus itu anak Tuhan, dalam perspektif kami hamba Tuhan, atau nabi Tuhan, atau rasul Tuhan, maka kita harus murni menjernihkan ini kepada apa yang menjadi pengajaran Tuhan terhadap Mazmur 91. Saya baca. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, Yesus dong. Dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, Yesus dong. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allahku yang kupercayai, Yesus dong. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat, perangkap burung dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya ia akan melindungi kamu. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ia adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut, wahai Yesus, terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisihmu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasannya terhadap pengkhianat. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekati kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa, ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadamu, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini dari nomor 1 sampai nomor 16 untuk Yesusku. Jangan coba-coba untuk mau mencelakai dia. Tuhanku tidak mengizinkan itu. Saya lanjut. Di dalam Lukas 4 diceritakan kemudian, saudara, apa yang diceritakan tentang pencobaan kepada Yesus. Kita lanjut di data nomor 6-nya. Apa kata iblis? Nomor 5 dulu. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia. Kata iblis kepada Yesus, "Hei Yesus, ya paman, segala suatu kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki." Segala kuasa langit bumi
dan kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku berikan kepada siapa saja yang aku kehendaki. Itu maunya iblis. Yesus terima enggak? Enggak. Dan jikalau engkau menyembah aku, seluruh itu kuasa akan menjadi milikmu. Tetapi apa kata Yesus? Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Elohimmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkannya di bumbungan bait Tuhan, lalu berkata kepadanya, jikalau engkau anak Allah, anak Tuhan, jatuhkan dirimu di sini sampai ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, malaikat akan diperintahkannya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Jawab Yesus, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Elohim. Jangan engkau menguji Elohim dengan janjinya di Mazmur 91 itu maksudnya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, 13-nya, coba dibaca, nomor 13-nya. Maka iblis mundur dari Yesus. Setelah mundur berhenti sampai situ? Enggak. Lalu iblis menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu tepat itu? Pada saat orang-orang Yahudi kemudian mencoba membuat makar tipu muslihat oleh iblis yang merasuki mereka. Tuhan menggenapi Mazmur 91, diangkat Yesus ke langit dan menyaksikan orang-orang fasik yang menyalibnya, yang menyalib penggantinya, menonton. Mereka hanya menonton, walaupun 1000 di kananmu, 1000 di kirimu, tetapi dia tidak akan menimpamu, musibah tidak akan menimpamu. Engkau malah hanya menonton dengan matamu sendiri, melihat pembalasan terhadap orang pengkhianat. Aku mengangkatmu, aku panjangkan umurmu, aku tidak bunuh kau, aku angkat engkau dalam keadaan hidup, aku panjangkan usiamu, dan akan kukenyangkan engkau, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Ketika kemudian Yesus diangkat oleh Allah ke atas, ingat, iblis menunggu waktu yang tepat. Yesusnya sudah tak ada di bumi, iblis kemudian berkuasa untuk melakukan aksi-aksi. Maka ketika Yesus berpesan angkatan jahat ini minta satu tanda, Yesus menitipkan pesan ilahi. Apa kata Yesus? Dia angkatan jahat tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda anak manusia mati dan bangkit pada hari ketiga dari kubur. Angkatan jahat diberikan tanda. Ini dimanfaatkan oleh Yesus karena Yesus adalah orang yang punya penglihatan. Dia seorang nabi, dia bisa bernubuat, nubuat yang adalah wahyu ilahi yang datang kepadanya betul terjadi. Ketika ada pengganti Yesus, pada hari ketiga penggantinya keluar dari kubur. Apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Pertanyaannya, apakah Yesus menerima kuasa tadi? Tidak. Lalu siapa ini yang keluar dari kubur ini? Hadiah buat angkatan jahat. Makanya khotbah Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 28, 29, 30, 31, 32, 33 sampai nomor 40-nya, apa kata Petrus? Selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat ini, sebab Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk kalian, wahai angkatan jahat. Apa yang terjadi? Iblis tepuk tangan. Nama Yesus laris manis, padahal Yesus sudah mewanti-wanti. Hei, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, mengaku bertemu dengan aku di dalam bilik, jangan kamu percaya, sebab kalau aku yang datang akan dibarengi dengan tanda-tanda. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Aku akan nampak sebagai manusia di tengah langit. Seluruh manusia beratap, seluruh manusia akan melihat aku. Jadi kalau ada yang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Sebab
Nomor 24-nya dari Matius 24. Yesus palsu, Kristus palsu, Mesias palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan muncul untuk melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, kata Yesus, aku telah mengatakannya terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di gurun, ada Kristus dalam bilik, jangan kamu percaya. Karena kenapa? Penyesat sang iblis akan menggunakan namaku yang besar ini, namaku yang mulia ini, namaku yang suci ini, untuk mereka pakai menyesatkan orang banyak. Jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya. Sebab kalau aku yang datang, tanda-tanda tadi akan menyertaiku. Murid bertanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bla 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 bla. Jadi kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di gurun, di padang pasir atau dimanapun, jangan kau percaya, itu bukan aku. Sayangnya, ketika Paulus sang penyesat ini mengabarkan kalau dia ketemu Kristus di gurun menuju Damsi, orang-orang Roma yang memang tidak punya Tuhan, orang-orang Roma yang memang tidak punya kitab suci, orang-orang Roma yang hanya penganut ajaran animisme politeisme, itu percaya saja. Asalkan jangan dilarang makan babi, asal jangan disuruh bersunat, maka ajaran apapun itu boleh. Yang penting ada kitab suci kita, yang penting kita bisa menguasai wilayah jajahan kita. Lahirlah kemudian agama Katolik dengan kemudian otoriter gereja Katolik, menundukkan semua wilayah-wilayah kekuasaannya harus tunduk kepada perintah gereja, menyembah kepada sembahan mereka yang bernama Yesus Kristus, yang justru Nabiullah Yesus mengajarkan kepada muridnya, jangan ente percaya. Maka apa endingnya? Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah dulu kami bermujizat, bernubuat pakai namamu? Apa kata Yesus sambil guling-guling kumis? Siapa bilang aku tidak mengenal kalian? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Wa idha khusiran nasu kanu lahum a'ada wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari terakhir nanti, apa yang mereka sembah selain daripada Allah akan menjadi musuh mereka, dan pemujaan-pemujaan siang malam mereka memuji selain daripada aku akan diingkari oleh apa yang mereka sembah. Wa iskala Isa bin Maryam anta qulta linnas, apakah kamu yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu? La, tidak. Aku tidak pernah mengajarkan mereka. Yang aku katakan, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengajarkan kepada mereka, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal, kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Silakan Anda dalami materinya, Bung. Lukas 4, Matius 4. Anda kemudian kembali ke Mazmur 91 sesuai dengan pesan Yesus. Harus terjadi apa yang dituliskan tentang aku dalam kitab Mazmur, Lukas 24 nomor 44. Maka tak ada orang berakal yang bisa menolak Mazmur 91 untuk Yesus. Udah siap ceramahnya? Ya udah siap. Panjang. Bagi nasi bungkus, bagi air minum, bagi cendol, bagi kopi, bagi. Panjang kali ceramahnya. Panjang aja nggak ngerti, apalagi pendek. Ya udah singkat aja tadi, Bang Juma. Biasa ngopi dulu. Kopi. Siapa yang disampaikan tadi, Bang Juma? Bang Juma, kopi dulu, sebentar, kopi dulu, sabar. Iya. Sabar, kopi dulu. Lanjut. Kopi dulu. Jadi final materi luar biasa, Masya Allah ya. Buat teman-teman Kristen yang masih ragu-ragu untuk memeluk agama Islam. Jangan ceramah. Sebentar, ku turunkan juga kau. Sabar dulu, Ya, di bawah dulu kau. Jadi buat teman-teman Kristen yang kemarin menantikan hidayah masih setengah atau 3/4, mudah-mudahan malam ini hidayah itu full untuk teman-teman semuanya. Krishna silakan naik, Grace silakan naik,
Apa tanggapan kalian berdua, kita nantikan. Dan Iwan Villa semuanya jangan lupa ya follow Bunda Mila. Masya Allah gambar-gambarnya, barakallahu fiq. Insya Allah kita semuanya dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan buat teman-teman Kristen satu slot untuk Krishna. Sebentar, belum selesai. Sebentar. Ya, silakan Bunda Mila, silakan. Ya, semua yang dikatakan Bang Juma itu. Al, bentar Al. Ya, Iwan Villa, terima kasih banyak follow-follownya. Mudah-mudahan barokah. Nanti kalau saya buka komal, narasumbernya Kang Fandi, Kang Dito, Gurundai. Kita mainkan ya. Oke, terima kasih. Syukron katanya. Siap Bunda Mila. Iya, silakan Al. Kayaknya kebelet banget ini orang ngomong udah tahu lagi ngopi. Silakan. Apa yang disampaikan oleh Bang Juma tentang firman ayat-ayat firman Tuhan tadi, ya, semua hanya memutarbalikkan dengan ayat firman Tuhan, ya, di mana dia katakan bahwa Yesus adalah sebagai Yesus penyesat, ya, dan di dalam Alkitab bukan Yesus penyesat. Tuh kan, jatuh kan. Kenapa diturunkan? Biar beliau belajar. Naikkan lagi. Jatuh Abang dah. Ya silakan request lagi. Al, itu orang kayak begitu itu mau dilas kepalanya, bocor dia. Naikkan aja nggak apa-apa. Yang penting nggak menghujat. Kalau hanya nyerang pribadi nggak apa-apa. Yang penting jangan menghujat. Naikkan aja. Jatuh kursinya tadi licin Abang dah. Mohon maaf ya. Ya silakan Al. Iya, kenapa diturunkan ya? Saya masih lanjut untuk berbicara. Ya, lanjut. Tadi kursinya licin itu. Ya, silakan. Di mana dia katakan, ya, sebenarnya semua yang dia katakan dengan ayat firman tadi, semua hanya memutarbalikan, ya. Itu saja. Saudara, ini hadiah buat saudara Al. Satu data, satu dalil, tapi cerminannya harus menggunakan akal. Sebagaimana pesan Yesus, kasihilah Tuhanmu dengan akalmu. Gini saudara Al, hadiah buat Anda di dalam Yohanes 10 nomor 18. Ini ucapan Yesus. Tadi sudah dikutip juga oleh Bro Admin. Iya, tidak dengar bahwa ada Kristus penyesat, ya itu betul. Iya, ya. Dengar bang. Ya, betul. Sebentar, ya, berdasarkan pernyataan Bang Juma hanya memutarbalikkan saja. Ya, memang Yesus berpesan kepada orang-orang bangsa Israel, termasuk orang-orang yang percaya kepadanya, ya, bahwa berwaspadalah dan berhati-hatilah kepada nabi-nabi palsu. Siapakah nabi-nabi palsu itu? Ya, orang-orang yang membenci atas firman-Nya, orang-orang yang tidak percaya kepadanya, itulah orang-orang penyesat. Nah, orang-orang penyesat, bukan Yesus penyesatnya. Tetapi sakit tanganku pegang, udahlah kau dulu. Sakit tanganku pegang ini, capek. Diam dulu Al, kan udah tadi Al. Semuanya itu hanya memutarbalikkan saja. Oke, sudah, jangan diulang-ulangi lagi, udah cukup. Silakan Abang dah. Ya, ini hadiah, itu sudah ditunjukkan tuh. Makanya kita punya akal. Woi. Dompala betul, dompala. Makanya Yesus berkata, ya, berhati-hatilah kepada orang-orang penyesat. Udah diulang-ulangnya. Udah cukup kan, udah diulang-ulang. Cukup ya. Makanya Bang Juma, ya, coba luruskan pernyataanmu tadi yang tidak benar. Baik. Saudara, menurut Yesus, ketika ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Apa yang dibilang Yesus, apa yang dikatakan Yesus dalam firman-Nya, ya. Ketika Yesus berpesan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di bilik atau di padang gurun,
Apa perintahnya? Ya, itu percaya atau jangan percaya? Itu tidak percaya kami kalau seandainya itu terjadi, ya, kalau disuruh kami bahwa ada Kristus di bilik, ada Yesus Kristus di padang gurun, ya, kami tidak percaya dengan itu karena Yesus sudah berpesan kepada kami bahwa pintar. hati-hatilah Terus kenapa? Kenapa ketika Pak sabar enggak ada remnya ini? Palsu, itu maksudnya bukan Enggak ada remnya. yang berdasarkan Bagus disepak tadi mana? Isi kepala ternyata udah meleleh. Saudara, ketika Yesus mengatakan jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kenapa Anda percaya kepada Paulus ketika dia mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Kenapa Anda percaya? Kan perintahnya jangan percaya. Itu saya luruskan dulu. Paulus memang, ya, awal-awalnya adalah sama seperti Bang Juma itu. Sama perintahnya apa? Pandai-pandaian. Perintahnya jangan percaya atau percaya. Saudara, perintah Yesus percaya atau jangan percaya? Ya, yang dikatakan Yesus dalam firman-Nya bahwa janganlah percaya, ya, kepada orang-orang yang mengatakan bahwa ada Yesus Kristus di dalam bilik atau di padang. Terus kenapa Anda percaya ketika Paulus mengatakan bertemu dengan Kristus di padang gurun? Karena begini. Karena apa? Paulus itu awalnya, ya, kita harus belajar dengan awal. Iya, maksudku kenapa Anda percaya apapun sabar, apapun Yesus itu, apapun Paulus itu, tadinya dia adalah pembunuh, tapi setelahnya dia tidak ada cerita itu, tidak ada pengecualian, tidak ada pengecualian. Pokoknya kalau ada orang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias sana, tidak ada pengecualian. Jangan percaya. Kenapa? Kenapa? Karena kalau aku itu matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Itu kalau aku. Jadi siapapun dia, kalau mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kau percaya. Nah sekarang kalau Anda mengatakan, oh kalau di Paulus itu karena Paulus tadinya adalah, nah itu nanti kamu katakan di hadapan Yesus ketika kamu dihakimi Yesus. Jangan usir saya Yesus, jangan usir saya, ya, jangan usir saya, karena saya percaya kepada Paulus, karena tadinya Paulus itu memang berdosa, tapi setelahnya bertobat. Jangan percaya, jangan usir saya, please. Nggak ada cerita, nggak ada cerita itu, nggak ada pengecualian kawan. Coba belajar dengan kehidupan Paulus, ya. Coba pelajari. Bodoh amat. Perintah Yesusnya jangan percaya pula kau mau suruh aku pelajari tentang hidupnya. Parah. Macam orang tidak berpendidikan kau. Loh, kenapa saya harus pelajari Paulus? Sementara nasihat Yesus jangan percaya. Iya, biar saya jelaskan sama Bang Juma, ya. Tunggu dulu. Saya tanya dulu. Lembutkan dulu hatimu. Lembutkan hatimu dulu. Lembutkan hatimu. Dengar. Adakah pengecualian kepada Paulus menurut nasihat Yesus ketika ada yang mengaku bertemu dengan Mesias di gurun? Jangan percaya. Kecuali Paulus. Ada nggak seperti itu? Ada nggak? Jelaskan dulu, ya. Silakan. Ada nggak pengecualian? Sebentar dulu Bang Juma, ya, sebentar dulu. Biar saya luruskan sama Bang Juma. Makanya saya suruh. Apa yang Anda mau luruskan? Anda justru mau membengkokkan. Perintahnya jelas. Apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintahnya jelas. Jangan kamu percaya. Mau itu Paulus bertobat sampai ribuan kali bertobat, mau dia jadi malaikat sekalipun, perintah Yesus jangan kau percaya. Kamu kekurangan vitamin di otak, Bang. Menurut Bang Juma, setelah Paulus jadi rasul, ya. Astagfirullahalazim, ya Allah, jadi rasul pula. Kenapa dia bisa jadi rasul sementara perintahnya jangan kau percaya? Makanya saya suruh Bang Juma belajar tentang kehidupan si Paulus, ya. Nenekmu kiper, ngapain saya mau pelajari orang yang nyata-nyata Yesus? Ku bilang jangan percaya, ngapain pula aku mau pelajari dia? Bapaknya aja saya nggak tahu siapa namanya bapaknya, mamanya siapa, dia pada saat usia 20 tahun kemana, ngapain aja nggak tahu. Ngapain pula kau suruh aku pelajari?
Gak ada itu cerita. Itu Pembohong, tujuan pendusta. Bang Juma. Tujuan saya suruh kau belajar tentang kehidupan si Paulus. Kenapa? Yesus yang kau suruh, jangan saya. Yesus yang kau suruh, jangan saya. Kenapa Yesus melarang percaya Paulus? Kenapa? Jangan Kenapa? potong-potong dulu. Biasa bicara dulu. Kenapa Bang. Yesus melarang percaya kepada Paulus? Kenapa? Ya, Lu kok saya suruh Bang nangis? Juma. Saya suruh belajar saudara, kenapa Yesus melarang percaya Paulus? Saya kan baru awalnya saya ngomong kau potong-potong. Karena apa yang saya ucapkan tidak masuk di kepalamu. Pertanyaanku, dengar. Sebelum saya tendang bokongmu ke neraka, dengarkan. Kenapa Yesus melarang percaya kepada Paulus? Kenapa? Jawab. Lo jangan dimatematikan dulu ya. Saya biar bisa jelaskan tentang kehidupan si Paulus. Saya tidak butuh kau jelaskan itu Nabi, Rasulmu, junjunganmu, Tuhanmu Paulus. Saya nggak butuh. Saya bertanya, kenapa Yesus melarang percaya kepada Bapak Paulus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Selatan, Bunda Rahma. Bunda lanjut. Waalaikum, lanjut. Ya, ini ada Bunda. Kang Dito, ada Edward lah, itu apa? Kristen juga tuh dari tadi naik, Bang. Iya, kita kasih kesempatan dulu karena dari tadi si Al nggak tahu pantatnya udah runcing kayaknya. Ya, Bang Edu. Selamat malam, Bang Edu. Bang Edu, dibuka mic-nya, kita kasih kesempatan, silakan. Ya, selamat malam Pak. Salam Pak. Iya, langsung saja Bang. Selamat malam Pak, salam. Selamat malam. Ya, dari tadi udah menyimak ya. Ada poin-poin yang mau dibantah, silakan. Maksudnya yang saya bantah, maksudnya yang kata Bang Juma tadi, Yesus melarang percaya dengan Paulus, itu dalilnya di mana itu, Bang? Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Coba Pak, belum sudah nggak bawa ini, nggak ada Alkitabnya. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Tuh katanya. Sebab Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan datang, akan muncul dan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang yang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Tuh diulang lagi, camkanlah kata Yesus. Artinya ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Hoi! Ya. Jadi gini Pak, percaya nggak dengan mujizat? Hah? Yesus mengatakan Mesias palsunya akan melakukan banyak mujizat. Mesias palsu melakukan banyak mujizat. Ini bahaya ini. Makanya saya katakan kami sangat memuliakan Yesus alaihi salam. Nasihat-nasihatnya kami dengarkan, petua-petuanya kami dengarkan. Kalian sayangnya malah tidak dengar. Iya Bang, enggak, saya bertanya ini Bang Juma ini percaya nggak dengan mujizat Bang? Percaya,
Nah, mujizat itu sama seperti yang dialami Rasul Paulus. Ya, tapi kan masalahnya Yesusnya mengatakan waspadalah kepada penyesat. Jadi kan Paulus di situ bukan mengatakan dia Tuhan. Loh, tapi dia mengaku bertemu dengan Kristus. Padahal nasihat Yesusnya, apabila ada yang mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kau percaya. Gini aja lah Bang Juma, Bang Juma pernah baca tentang Musa tidak? Iya. Yang Musa, yang bahwasannya Musa itu pembunuh orang dari orang Mesir. Jadi ketika mereka kejar-kejaran si Firaun, dia balik lagi Bang. Ketika dia mujizat itu terjadi kepadanya. Ketika Allah itu menyuruh bahwa selamatkanlah orang-orang Israel yang diperbudak, umatku. Nah, bagaimana orang Israel percaya dengan Musa, sementara Musa itu adalah musuh besar dari Firaun, seorang pembunuh.